Baik, pertama-tama pastikan alamat telah benar yaitu registrasi karantinaindonesia.go.id/barantin/login. Ada login, status register, dan register baru. Status register untuk mengetahui progres registrasi akun yang didaftarkan. Nah, di sini akan kita coba nanti. Pertama, klik register baru. Di register baru ada perusahaan dan perorangan. Dan yang penting adalah kita siapkan email yang aktif. Kalau perorangan ada nama pemohon dan email, sedangkan untuk perusahaan ada jenis perusahaan, induk maupun cabang. Kemudian yang dikenal adalah PT, CV, dan UD, serta email yang didaftarkan. Kita di sini akan menggunakan nama perusahaan PT Bali. Karena ini uji coba, kita akan memberikan tanda dalam kurung coba, kurung tutup. Pastikan email yang akan didaftarkan adalah email yang aktif sehingga ketika akan tergenerate username dan password akan lancar masuk ke email yang didaftarkan. Setelah masukkan email, kita klik register. Nah, di sini akan ada notifikasi verifikasi alamat surel Anda. Ketika muncul notifikasi ini, kita buka email yang tadi didaftarkan, kita cek di inbox, maka akan ada tulisan Mail Barantin Verify Email. Kita bisa klik linknya ataupun tombol Verify Email. Maka akan terbuka tab baru dan ada kolom-kolom yang harus didaftarkan oleh pengguna jasa. Yang perlu diperhatikan di sini adalah penggunaan NPWP 16 digit. Jadi bagi NPWP yang belum 16 digit, harus dipastikan telah memiliki NPWP 16 digit. Kemudian telepon, kita masukkan seperti biasa. Dan registrasi ke UPT karena kita di Bali, kita klik Bali. Jenis perusahaan, milik barang, dan lingkup aktivitas bisa dimasukkan seluruhnya, domestik, masuk maupun keluar, impor dan ekspor. Untuk kolom-kolom yang telah terwarna blok biru itu sudah tidak bisa diedit. Kemudian status impor, pilih saja importer umum. Untuk provinsi disesuaikan, kota, kabupaten maupun alamat. Kemudian kontak person disesuaikan dengan pengguna jasa masing-masing.
Kemudian di bagian penandatangan ada 4 kolom, nama, jenis identitas, jabatan, dan alamat. Jenis identitas ada paspor, KTP, maupun NPWP. Setelah terisi semua, kita bisa lanjut ke halaman berikutnya, yaitu kegiatan usaha. Rata frekuensi kegiatan dalam setahun diisi. Kemudian ada komoditas yang diusahakan, bisa dipilih, disesuaikan dengan jenis usaha masing-masing. Dan jika ada yang dicentang, pengguna jasa diwajibkan untuk mengisi jenis komoditasnya. Jika itu hewan hidup, disebutkan jenis hewannya apa, begitu juga dengan ikan maupun hewan air, dan juga tumbuhan, baik benih maupun non-benih. Jika ada lebih dari satu, bisa dengan menggunakan tanda koma. Kemudian klik next. Kita akan ke langkah selanjutnya, itu sarana prasarana. Itu ada dua, memiliki tempat tindakan karantina, ya atau tidak. Jika tidak, maka itu bisa diisi status kepemilikan bebas. Namun jika iya, harus diisi milik sendiri atau sewa, dan memasukkan nomor registrasi atau SK terkait instalasi karantina. Kemudian next ke langkah keempat terkait dokumen pendukung. Ada NPWP, NITKU, SIUP, surat keterangan domisili, KTP. Bisa kita masukkan satu persatu. Kemudian kita upload file berupa PDF. Kemudian kita klik tambah. Untuk yang berwarna kuning adalah untuk mengetahui sudah berhasil atau belum terupload, untuk memastikan. Kemudian kita pilih jenis dokumen yang lain, KTP contohnya. Kita upload lagi dokumennya. Kemudian kita tambah. Jika ada kesalahan nomor dokumen tidak sesuai atau tidak sampai 16 digit, maka akan ada notifikasi merah yang memberitahu kesalahan. Nah, ketika telah benar, ketika kita klik tambah, maka akan muncul notifikasi hijau.
Untuk selanjutnya kita NIB, jangan lupa upload file. Untuk NIB pastikan lampirannya juga disertakan. Jadi jenis kegiatan usahanya apa jelas di dokumen yang diupload. Jadi bisa disesuaikan dengan dokumen-dokumen pendukung yang wajib disertakan agar disetujui oleh admin masing-masing UPT. Kemudian ketika kita next akan ke langkah terakhir, dan di sini kita centang pernyataannya ya saya setuju dan kita submit. Maka akan ada notifikasi jika berhasil, data sedang diproses UPT yang dipilih. Nah, ini adalah hasil registrasi PTK online apabila telah berhasil disubmit. Nah, untuk mengetahui bagaimana status register kita, bisa kembali ke halaman utama tadi, klik status register, maka akan muncul halaman yang berisi info register masing-masing akun. Dan di sini tadi kita PT Bali coba. Sekian dan terima kasih.